Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Romo. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saudara-saudari, saya akan bercerita tentang pengalaman seorang suami dalam sebuah keluarga. Suatu malam, saat makan malam, sang suami sedang menikmati santapan malamnya dan ditemani oleh istri tercintanya. Selama makan, mereka berdua diam saja. Tidak ada seorang pun yang memulai percakapan atau pembicaraan. Sang suami agak ragu-ragu, takut untuk menyampaikan niatnya, maksudnya kepada sang istri. Akhirnya sang suami memberanikan diri menyampaikan kepada istrinya mengenai niat atau maksud hatinya. Sang suami berkata kepada si istri, "Mak, saya kira kita tidak bisa lagi tinggal bersama. Saya sudah memutuskan untuk menceraikanmu dan tidak melanjutkan perkawinan ini denganmu." Sang istri sambil menangis, berteriak histeris, dan melemparkan sendok dan garpu yang ada di tangannya ke lantai. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Mengapa? Apa alasannya?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, sang suami berkata, "Aku memang sudah berniat untuk menceraikanmu, karena aku tidak lagi merasakan kehangatan hidup sebagai suami istri denganmu. Dan saya tidak lagi mencintaimu. Dan lebih menyakitkan untuk saya, karena engkau telah menyakiti wanita yang aku cintai saat ini, yaitu si Sen. Aku akan menceraikanmu dan menikah dengan dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, keadaan meja rumah pada malam itu menjadi hening. Sang istri sambil menangis ke kamar, dan di meja riasnya dia menuliskan sesuatu. Lalu sang suami karena bekerja letih seharian, ia memutuskan untuk tidur. Lalu ketika terjaga dini hari, dia melihat istrinya masih menuliskan sesuatu. Lalu sang suami memutuskan, "Udah, aku tidur, lanjut." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, keesokan harinya sang suami seperti biasa bangun pagi, mempersiapkan dirinya untuk berangkat bekerja. Sebelum sang suami berangkat bekerja, istrinya memanggil sang suami, "Pak, kita duduk dulu, kita bicarakan dulu. Saya akan mengiyakan permintaanmu. Engkau boleh menceraikan saya. Saya tidak membutuhkan apapun. Harta yang selama ini kita dapatkan bersama, silahkan engkau bawa semuanya. Tidak kubutuhkan itu.
Tetapi ada permintaanku satu saja. Jangan engkau menceraikan saya sebelum anak kita selesai ujian nasional. Keluarga ini memiliki seorang putra yang sudah remaja, kelas 3 SMA, berumur 17 tahun. Mau ujian nasional, ujian akhir. Biarlah sebulan ini kita menjaga supaya anak kita jangan mengetahui rencana perceraian kita. Setelah ia menyelesaikan ujiannya, barulah kita berpisah. Lalu yang kedua permintaanku, sudah 18 tahun kita menikah. Saya minta kepadamu untuk selama sebulan ini, setiap hari engkau harus menggendongku dari tempat tidur menuju ke pintu keluar rumah, pintu depan rumah kita. Setiap pagi. Saya hanya meminta itu engkau lakukan untuk kembali mengenang masa-masa awal pernikahan kita dulu. Ketika engkau menggendongku dari tempat tidur, menghantarku ke depan. Itu saja permintaanku. Sang suami berpikir-pikir, tidak mungkin. Karena sudah beberapa tahun ini kami tidak pernah bersentuhan, apalagi menggendong dia. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi demi tercapainya niatku untuk menceraikan dia, kalau memang ini syaratnya, akan kulakukan. Lalu sang suami berangkat kerja. Dan di sana dia bertemu dengan si Sin. Lalu dia menyampaikan permintaan istrinya ini. Si wanita idaman lain sang suami ini, si Sin ini, dia tertawa. Tidak mungkin itu engkau lakukan. Bagaimana mungkin sebulan engkau menggendongnya setiap pagi? Tapi itu syaratnya yang harus kulakukan jika ingin bercerai berpisah dengannya. Lalu si wanita ini katakan, baiklah kalau memang itu permintaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di pagi hari pertama ketika bangun tidur, sang suami agak kikuk. Bagaimana aku harus menggendong istriku ini? Selama ini kami tidak pernah lagi berbicara, bahkan bersentuhan pun tidak. Tetapi demi tercapai niatnya untuk menceraikan istrinya, akhirnya si suami gendong juga. Lalu sang istri dengan santainya melingkarkan tangannya di leher sang suami. Sambil berjalan menuju ke pintu depan rumah, sang istri berbisik, ingatkah engkau waktu dulu kita pertama sekali menikah, sehari setelah pernikahan kita? Seperti inilah yang engkau lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari pertama berlangsung. Lalu pagi hari kedua, lagi-lagi sang suami menggendong istrinya menuju ke depan pintu rumah. Lalu ketika dalam perjalanan dari tempat tidur menuju ke depan pintu depan rumah, sang istri semakin erat merangkul leher suaminya. Hari ketiga pun demikian. Dan saat itu anaknya melihat ada sesuatu yang aneh yang sudah lama tidak dia perhatikan. Sang anak sambil bertepuk tangan, wah hebat Papa dan Mama, sudah kembali muda seperti dulu. Papa menggendong Mama. Dalam hati kecil sang suami, dia merasa membohongi anaknya.
Tapi sang istri katakan, lakukan terus Pak, demi anak kita 1 bulan saja sampai dia selesai ujian nasionalnya selesai. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ke-4, ke-5 dan seterusnya, sang suami kembali mulai merasakan kehangatan, mengingat kenangan di masa-masa awal pernikahan mereka. Suatu pagi, sang suami memergoki istrinya sedang melihat-lihat pakaian yang pas di lemarinya. Sang istri mencoba pakaian satu persatu, tidak ada yang pas. Semuanya kebesaran. Dalam hati sang suami melihat, waduh, istriku sudah semakin kurus. Dia harus mengorbankan hidupnya 18 tahun untuk menemani saya, mendampingi saya. Lalu sang suami menggendong lagi istrinya menuju ke depan pintu rumah. Dan ketika dia memperhatikan wajah istrinya, di sana mulai kelihatan bintik-bintik hitam, tanda termakan usia. Kulitnya sudah mulai keriput di pinggir matanya, kemakan usia. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sang suami merasa semakin hari semakin mencintai istrinya ini kembali. Hari terakhir genap 1 bulan, sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, ini hari terakhir, gendonglah aku sekali ini sampai ke depan pintu rumah." Sang suami ketika menggendong istrinya, dia baru menyadari bahwa istrinya sudah lebih ringan dibandingkan dulu ketika baru mulai menikah. Artinya istriku ini semakin kurus. Bapak Ibu saudara-saudariku, sang suami menghantar istrinya sampai ke bus perusahaan yang menjemputnya untuk bekerja, dan sang suami kembali mengambil mobilnya dan berangkat bekerja juga. Setibanya di kantor, dia segera naik ke tempat ruangannya, kerjanya, dan di sana sudah disambut oleh seorang wanita, si Sin ini. Bapak Ibu saudara-saudari, si wanita ini katakan, ini hari terakhir kan? Tetapi si suami ini katakan, ya, ini hari terakhir saya memutuskan tidak jadi meninggalkan istriku dan tidak jadi menikah denganmu. Si Sin ini marahnya luar biasa. Dia membanting pintu pergi meninggalkan sang suami ini. Lalu ketika istirahat, si suami meninggalkan kantornya, dia pergi mencari bunga. Dan ketika bertemu dengan tukang bunga, si tukang bunga ini bertanya, "Pak, tulisan apa kira-kira yang bisa kubuat di sini? Ini untuk siapa?" "Oh, untuk istriku." "Apa tulisannya, Pak?" "Akan ku gendong engkau sampai maut memisahkan." Bapak Ibu saudara-saudari, ketika sang suami pulang ke rumah, setelah turun dari mobil, dia bergegas mencari istrinya ke kamar. Ketika sampai di kamar, dia melihat istrinya dalam keadaan terbaring dengan mengenakan pakaian pengantinnya dulu dan tidak bernapas lagi, sudah mati. Lalu sang suami melihat ada tulisan di meja. Ternyata selama bertahun-tahun sang istri menyembunyikan penyakitnya, kanker yang tidak tersembuhkan. Dan memang sebulan sebelumnya divonis dokter bahwa umurmu memang tinggal sebulan lagi. Tetapi ada tulisan selanjutnya, "Pak, putra kita akan bangga
mengetahui bahwa ayahnya adalah ayah yang setia dalam menjaga perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kisah cerita ini dari Afrika Selatan. Dan memang tidak hanya kisah cerita, tapi kejadian yang benar, sungguh. Dan benar bahwa ternyata kehangatan atau keintiman suami istri itu perlahan-lahan bisa berkurang, bukan bertambah. Karena banyak hal dan penyebab yang membuat orang akhirnya tidak lagi mencintai suaminya dan tidak lagi mencintai istrinya, atau cintanya berkurang. Dan itu terjadi karena bisa kita temukan dalam kabar berita media yang mengisahkan tentang perceraian antara suami istri. Semoga kisah cerita ini berguna dan berarti untuk menyelamatkan perkawinan-perkawinan yang terancam. Jika kita sudah kurang hangat dalam hidup berumah tangga antara suami istri, tolong bangunlah, cari kembali alasan kenapa dulu kita menikah. Lihat kembali masa-masa awal pernikahan dulu. Lihatlah. Dan kembali hidupkan kehangatan itu. Carilah dan temukan, dan itu harus dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari, perkawinan Katolik yang sifatnya diterangkan dan dijelaskan dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Entah itu dalam kitab Kejadian, terutama dalam Injil. Musa agak sedikit melonggarkan aturan perkawinan yang sudah sejak awal dibuat oleh Tuhan. Bahwa sejak awal manusia dijadikan, diciptakan, laki-laki dan perempuan dipersatukan, dan tidak ada di sana kata cerai muncul, tidak. Tapi dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengapa Musa melonggarkan aturan yang seharusnya sudah sejak awal itu sangat jelas ketika manusia dijadikan, diciptakan? Karena ketegaran hati manusia. Dan Yesus kembali mengajak kita untuk melihat aturan awal tentang pernikahan, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung sampai ajal menjemput. Perkawinan Kristiani yang sakramental ini sifatnya tidak terceraikan. Selain tidak terceraikan, perkawinan ini juga monogami, satu laki-laki, satu perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah bersama-sama kita membangun, menjaga, merawat keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristiani. Dan kita ingat apa yang dikatakan Yesus hari ini ketika ia kembali membaharui hukum perkawinan, aturan pernikahan, mengembalikan ke yang sebenarnya, ke dasarnya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang sebelumnya dua menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita selamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Kalau kita menemukan kejenuhan dan kebosanan dalam hidup bersama, dalam berkeluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, carilah alasan-alasan dulu yang membuat kita bersatu. Hidupkan kembali kemesraan itu. Kadang-kadang merasa karena sudah tua, malu kita sama cucu, sama anak. Enggak. Saya teringat akan lagu White Lion yang berjudul Till Death Do Us Part. Cari nanti ya, waktu pulang ke rumah lagu itu, karena kalau saya nyanyikan ini udah terlalu panjang homiliku. Semoga keluarga-keluarga Kristiani terselamatkan.
melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Amin.